yang berkaitan dengan Masih tawa Bang. timnas ya, bukan soal indisipliner ataupun juga prestasi yang dihasilkan, melainkan teguran coach Indra Safri terhadap STY yang katanya janji mau pulang segera sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Ternyata sampai berita dinaikkan, saya nggak tahu per jam ini ya, ternyata belum balik lagi, nggak sesuai dong dengan disiplin tinggi yang selama ini diterapkan. Katanya janji pulang tanggal 1, tapi rencananya baru tanggal 11. Emang alasannya itu kenapa? Sampai akhirnya pulang telat. Dan dengan hukuman yang diberikan dengan pemain yang tidak disiplin, apa komen dari kalian berdua dan apa komen dari Jebret Team? Silakan Yuke. Ya kalau gue sih nggak sungkan-sungkan ya, gue bilang sih STY agak egois ya, agak egois. Terserah deh netizen mau menginterpretasikannya apa, tapi gue membaca dan menangkap suasana kebatinan dari Indra Safri. Dia Indra Safri ini sampai berujar ke media dan istilahnya secara terbuka mengatakan bagaimana kronologinya bahwa coach Shin ini tidak menghormati kesepakatan di awal. Dia bilang kan harusnya 1 Desember udah sampai Indonesia, ternyata sampai kemarin tanggal 6 itu sebelum PSSI menyurati ke Shin, protes lah ya kenapa belum balik, akhirnya baru dia kirim asistennya. Itu kan tampak sekali ya bahwa terjadi riak-riak yang cukup merisaukan kita lah. Artinya STY tidak menghormati gitu, tidak menghormati PSSI yang sudah mengontrak dia, kemudian meminta supaya dia menjabarkan roadmap-nya, terus mengaplikasikannya dalam program kerjanya. Nah, sampai sekarang kan boleh dibilang nih belum ada ya roadmap yang dipaparkan oleh STY atau timnya mengenai rencana-rencana timnas ke depan nih. Kan ada Piala Asia U19, ada Piala Dunia U20, ada kualifikasi Piala Dunia Senior, ada Piala AFF. Itu kan sampai sekarang ini kan PSSI masih menunggu gitu loh, menunggu. Sementara TC virtual terus berlangsung. Jadi kasihan sih menurut gue sih, sehingga akhirnya Coach Indra mempublikasi lah kerisauan dia sampai dia bilang masa profesional begitu. Itu kan kata-kata yang menurut gue dia sudah udah nggak tahan lagi, dia harus katakan itu. Nah, itu pertanyaan gue tahu dari sisi kalau memang komitmennya ternyata tidak dilakukan udah pasti itu salah. Tapi is it right thing to publish internal conditions to the media? Official. UK. Iya, ini udah rancu sebetulnya karena STY pun di negerinya itu juga dia cawe-cawe juga ke media lokal. Dia misalnya mengeluhkan kenapa dia sendiri mempertanyakan ataupun mengatakan bahwa dirinya bingung ada penunjukan pelatih lokal di timnya gitu. Loh, itu kan juga sama juga dia membuka sesuatu yang nggak boleh dipublish harusnya. Karena itu kan bagian dari kesepakatan kontrak antara dia dengan PSSI. Sebagian kesepakatan kontrak itu adalah PSSI meminta ada transfer knowledge sehingga diwajibkan Shin mengambil asisten pelatih dari Indonesia. Itu kan udah kesepakatan, ya udah gitu. Kemudian dia menggerutu keluar. Itu kan yang sudah menjadi konsumsi media sekarang. Kita bisa searching kok, kita bisa googling kok. STY misalnya, Indra Safri itu akan keluar semua tuh. Sampai CNN itu, dia membuat kronologinya sangat detail sekali. Dari pertama Sintayong datang, terus foto bersama, kesepakatan di Hotel Mulia 28 Desember 2019, sampai kemudian tanggal 1 Februari si Indra Safri meninggalkan tim setelah pulang dari Thailand, dan tanggal 3 ketika rapat Indra Safri diusir segala macam. Itu sangat jelas tuh di CNN itu. Jadi gamblang sekali memang ini istilahnya buat Coach Indra ini dia sudah merendahkan ataupun juga mengalah gitu ya. Tapi kok nih Shin malah kesininya seolah-olah menjadi semena-mena gitu untuk ngatur jadwal dia sendiri gitu. Jadi Alvino, menurut lu emang ini sebuah keputusan yang tepat untuk seorang Indra Safri mempublish itu dengan catatan karena STY juga begitu kalau ada UK, dan apakah emang berarti sebenarnya yang dulu katanya udah bayan ternyata masih ada problem antara STY sama IS? Iya kan, riak-riaknya tuh ya habis mereka pulang dari Chiang Mai yang kata ribut di bandara. Iya di bandara. Itu dia. Terus Mas Yuke, lu ntar diserang lagi nyerang STY.
Enggak, gua kan bicara secara administratif ya, bukannya menyinggung soal latihannya dia gitu. Ya memang faktanya sekarang di media seperti itu, ramenya begitu. Ya coba deh, info yang gue dengar, abang nih baru beberapa hari lalu gue dengar, abang nih kayaknya si Shin juga, ya terlepas dia dari ngomong di media atau gue sih nggak membenarkan itu bang, karena kan maksudnya ya sebisa mungkin nutupin ke publik gimana kelihatannya harusnya harmonis kan, harusnya harmonis si timnas itu. Tapi info yang gue dengar, Shin kenapa telat? Gue baru dapat kabar besok malam dia datang Shin Taeyong ke Jakarta. Nah, kenapa dia agak lama? Ini bisa benar, bisa salah. Pokoknya si Shin itu ada beberapa kayak semacam yang dia inginkan tidak dipenuhi, termasuk tesnya di Korea itu. Artinya sejak dari Kroasia, yang gue dengar dari Kroasia itu sebenarnya lanjutannya tuh akan tesnya di Korea. Shin ini udah nge-arrange semua kerjasama uji coba, latihan dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya gagal malah ke Spanyol. Artinya memang ada permintaan yang tidak bisa dipenuhin sehingga dia mungkin agak, kalau gue bilang sih ini bluffingnya Shin ya ke PSSI. Jadi dia datang telat. Tapi terlepas itu menurut gue juga dari sisinya Shin Taeyong juga seenggaknya dia harus ngerti gimana si PSSI ini memang usahain juga untuk mengikuti keinginannya Shin Taeyong gitu kan. Tapi effortnya sejauh mana itu gue nggak tahu. Tapi intinya Shin tidak datang karena ada. Kalau asumsinya Alvino itu di lapangan benar UK, apakah itu bisa dibenarkan? Iya, yang gue tahu kan kalau di Korea itu bukannya nggak dipertimbangin sama PSSI ya. Karantin. Dipertimbangin. Karena kan harus karantina 14 hari. Itu kan duit negara habis aja untuk karantina. Sementara kalau di Spanyol, di Catalunya itu semua yang gue dengar sendiri dari tim medianya Pak Iwan ya, bahwa provinsi Catalunya itu udah open, udah siap gitu loh, tanpa harus karantina. Kan lebih baik. Dan di sana di Spanyol kan bagus atmosfernya ya. Maksudnya dari infrastrukturnya, terus atmosfernya, lawan-lawannya juga mungkin lebih kompetitif dicari di sana gitu. Why not? Nggak kalau nggak ke sana gitu loh. Kalau di Korea kan tadi karantina ngabisin duit di hotel aja 2 minggu. Sayang kan? Jadi logis aja kalau PSSI ngotot ke Spanyol gitu. Tapi kalau gua mau bandingin Spanyol sama Korea, ya Spanyol bagus-bagus juga. Cuman at least kalau misalnya di PSSI ikutin maunya Shin, nggak akan ada ribut-ribut gini kan Mas. Maksud gua ya mau Spanyol mau Korea is oke lah, tapi kan meminimalisir gimana caranya biar nggak ribut-ributan UK dan Alvino, pertanyaan gue sekarang, apakah Shin salah atau enggak UK? Soal? Terlambat datang telat ini salah atau enggak? Salah. Alvino? Lihat dulu penyebab dia telat atau enggak. Iya dia sekarang Lu telat. jawab aja Vino, salah apa enggak gitu. Itu, salah apa enggak? Hah? Salah apa enggak? Enggak. Oke, menurut Alvino enggak. UK, menurut Alvino enggak. Ya, Vino nggak ngerti administrasi baru. Nggak ngertinya gimana maksudnya? Ya kan mereka udah perjanjian tanggal 1 Desember akan datang STY, terus diingkari kan. Makanya Indra Safri marah-marah sampai kemarin kan nggak datang juga, akhirnya ditegur kan. Pertanyaan gue selanjutnya, kalau dia salah, dia menghukum 2 pemain kita, siapa yang bisa menghukum Shin Taeyong? Ya PSSI lah. PSSI apa Indra Safri? Ya Indra Safri kan PSSI. Ya artinya berarti dari rekomendasi Indra Safri lah STY bisa dihukum. Belum tentu juga. Kalau ketumnya nggak dengerin Indra Safri. Menurut gua akan ada hukuman nggak? Nggak. Karena PSSI cinta banget sama Shin Taeyong. Karena PSSI cinta banget sama Shin Taeyong yang lu tidak terlalu suka untuk itu ya Yuke? Nggak, maksud gue gini, jangan sampai nanti dipelintir ya. Iya jangan, makanya ngomongnya harus lengkap. Iya, kalau menyangkut etika profesional, lu harus akui Shin Taeyong salah. Secara etika profesional. Iya, dia agak egois karena dia udah bersepakat dengan PSSI yang notabene Indra Safri tanggal 1 dia balik, ternyata nggak balik. Sampai kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau tanggal 4 terus PSSI mengirimkan nota protes ke Shin Taeyong. Ini gimana nih program latihan virtual dari tanggal 13 November sampai sekarang cuman disaksikan, dipantau oleh
Coach Shin dan timnya lewat virtual. Oke. Kan berbeda. Kalau dia datang tanggal 1 akan banyak hal yang bisa dilakukan dan lebih efektif latihan itu dibanding sekarang cuman mantaunya lewat virtual gitu loh. Akhirnya dikirim kan, karena dikirimkan surat protes, baru dikirim pelatihnya, dikirim asisten pelatihnya, dia sendiri tetap tanggal 11 kan. Jadi dari situ aja kan kelihatan bahwa Shin ini nggak sesuai gitu, nggak konsekuen. Dan itu kan bukan yang pertama Vino dan Valen. Sebelumnya kan juga terjadi eker-ekeran juga awal-awal kan yang dia nggak mau datang kan. Oke. Jadi ini bukan yang pertama gitu loh. Tapi itu secara profesional. Ada tinjauan lain menurut lu? Enggak, gue lihat dari situ aja. Sementara dari result yang dia udah berikan dengan kapasitas dia selama uji coba di Eropa, menurut lu nggak ada pertimbangan lain? Ya jangan itu dijadikan pemaaf lah ya. Oke. Jadi pembenaran gitu. Berarti ini different Hal case. yang berbeda, hal yang berbeda. Ini different case. Alvino, tadi lu nggak setuju soal sama UK? Iya, kalau masalah ngomong Mas Yuke bilang sisi administrasi dia udah telat. Ya kalau ya gue denger info Shin ada janji yang diingkari ya sama-sama aja dong. Kayak ada keinginan maybe di atas kontrak dia pengen cover. Tapi kan Pak Ino dia nggak boleh pundung karena itu. Dia kan berada di bawah kontraknya PSSI, dia harus hormati itu dan dia udah janji mau datang. Ya, Sederhana itu sebenarnya. ya saling respect aja lah Mas. Maksud gua kalau misalnya Shin nggak, ya Shin pundung. Berarti kalau misalnya tetap maksain, maksud gua kalau mau jalan lancar ya udahlah. Maksud gua apa sih susahnya? Ya kabulin? dia harus datang dulu ke PSSI, hormati lembaga yang mengontrak dia, bicara. Gue nggak mau ke Spanyol misalnya, itu lebih elegan Vino daripada dia pundung di sana terus ngomong ke media luar. Iya maksud gua apa susahnya juga untuk dikabulin tesnya di Korea. Ya gua dengar tuh kok cuma Ya karantina 14 datang hari dulu udah tanggal pergi, 1 kan, Mas? bicarain, kan itu kesepakatan tanggal 1 datang dia. Terus dia pundung, dia ngomong sama media luar. Apa itu etis? Akhirnya Indra Safri juga akhirnya ngomong ke publik. Jadi kan semrawut. Itu dia maksud gua, masalahnya ini ada kesemautan. Cuma kalau gua lebih setuju ini karena sebabnya ada Shin juga janji-janji yang di atas kontrak. Kalau lu bilang administrasi ya ini ada perjanjian juga yang bikin Shin ya pundung juga gitu. Masalah pundung ya. Ini kan cara ini kan pundung cara dia untuk bisa aja dia untuk bluffing kan, gue bilang bluffing. Cuman ya gue cuma mau nyimpulin ya ini masalah juga sampai keluar kayak gini kan nggak bagus juga kalau gue bilang ya. Artinya ya gue harap sih si otoritas federasi bisa ngeredam si ini. Valen tuh ngantepin tuh kita berantem tuh, dia paling pinter nih. Nggak, ya gue ketika ada ketidaksetujuan, gue berikan waktu buat kalian. Gue perlu jelasin ya, Nggak, UK. kita Berarti maksudnya Alvino jangan gini UK. UK kan bilang tadi berdasarkan kesepakatan profesional harusnya dia balik 1 Desember, bener gak UK? Iya. Tapi Ya. Alvino sebagai orang lapangan punya info juga, walaupun kita nggak tahu kebenarannya, bahwa secara mungkin obrolan atau gentleman agreement atau whatever it is, ada kesepakatan juga bahwa harusnya setelah sana lu ke Korea bukan ke si Spanyol gitu UK. Jadi dia pun berpikir, gue merasa gue dibohongin juga. Dan terus ujuk-ujuk rame di media dengan pernyataan dia tuh terlambat UK. Ya tetap sih kalau gue orang Indonesia, gue ada di sini dan PSSI adalah federasi yang kita harus akui, ya kita harus menghormati itu dulu gitu loh. Kalau pekerja profesional kan kapan aja bisa datang dan pergi. Tapi kalau institusi dia harus punya marwahnya, harus punya wibawanya. Karena dia yang membayar, dia mempekerjakan, dia memberi kepercayaan. Oke, ini ada yang nanya Jebretim, berarti UK dan Alvino, apakah ini murni penilaian profesional kalian atau lebih kepada karena Alvino lebih dekat dengan Shin dan UK lebih dekat dengan Indra Safri? Gue nggak deket juga sama Indra Safri. Lu nggak dekat? Enggak, UK nggak dekat sama Indra Safri? enggak. Alvino Boleh dekat sama tanya, Sintayong? boleh tanya Enggak, Coach Indra juga. deket nggak sama gue? Enggak. Apa UK? Iya, lu boleh tanya Coach Indra deket nggak sama gue? Enggak. nggak Indra deket. Tapi Safri gua- boleh ditanya tapi kalau Indra Safri tidak dekat dengan UK, tapi dalam hal ini UK benar-benar menilai secara profesional ya. cara profesional aja. cara Alvino profesional. dekat dengan STY? Tanya Sintayong nggak kenal gua. Iya udah, gue yakin STY pasti nggak kenal lu. Jadi kita berdua, mereka berdua Jebretim murni menganalisa secara profesionalitas yang dari point of view mereka. Alvino mengatakan bahwa dengan syarat sebenarnya yang dilakukan oleh si STY sekarang punya alasan pembenar, tapi kalau UK bilang tidak ada alasan pembenar secara profesionalitas, udah komit tanggal 1 harus datang tanggal 1. Urusan kemudian apa tindakannya itu juga tidak bisa bergantung dengan diri mereka masing-masing, tapi tentu dengan kewenangan yang lain. UK tentang STY ini dan Indra Safri dan Alvino, sebelum kita beralih ke yang lain, ada yang mau disampaikan lagi nggak yang belum kesampaian? Gini ya, sebetulnya kita
inginkan kondisi di timnas U19 ini kondusif ya. Yes. Jadi kalau memang ada riak-riak yang bisa menimbulkan keriuhan di luar, itu sebisa mungkin dieliminir ya, oleh pihak dari kedua pihak ya. Dan gue kira ini lebih ke leadershipnya di federasi lah, bagaimana cara apa istilahnya memberikan aturan kepada masing-masing pekerjanya gitu, entah itu yang ekspatriat ataupun yang memang lokal gitu, untuk sama-sama menjaga lah. Itu pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama dukung program ini, karena bagaimanapun timnas kita ini kan akan tampil di Piala Dunia di rumah sendiri. Jadi harapannya sih jangan saling saling tuding lah gitu. Tapi mereka cobalah islah. Sebenarnya ini kan persoalan yang belum selesai nih antara kedua orang ini. Kalau dari sudut personalitas ya, tapi dari sudut organisasi kita harus hormati bahwa federasi punya pertanggungjawaban ke negara juga, karena ini dibiayai oleh negara. Dia menuntut SIN untuk profesional, itu sah gitu loh. Oke, tapi SIN juga punya program yang dihormati oleh PSSI, itu juga betul gitu. STY salah secara profesional. Tapi Coach Indra Safri apakah juga perlu untuk ngomong ini ke publik, UK? Di tengah suasana yang menurut lo lagi kondusif. Ya, Indra Safri sebenarnya memantulkan dari apa yang dilakukan oleh Coach Shin. Ini seolah-olah seperti aksi balasan lah dalam tanda petik ya. Karena Coach Shin juga membeberkan situasi domestik timnas kita di media luar, di Korea. Lu bisa tracking tuh di Google tuh, STY. Terus ada berapa media yang ngomong lah. Dan kemudian dikutip oleh media kita. Itu kan juga etika juga gitu. Oke. Nah itu yang akhirnya Coach Indra pantulin, dia ngomong di sana begitu. Kenapa gue sebagai tuan rumah, sebagai orang Indonesia sendiri, gue nggak sampaikan bahwa sini berarti dalam konteks disayangkan STY telat, disayangkan STY sebelumnya juga pakai bikin publish ke media-media di sini termasuk media Korea. Apakah aksi balasan seperti itu perlu dilakukan, UK? Apa lo menyayangkan juga? Enggak, gue tadi bilang ya, balasan itu boleh dibilang tanda petik lah ya. Ini kan memantulkan atau dari apa wartawan yang Coach cari-cari lakukan. info bikin rame, bukan IS sebenarnya yang bikin ini rame. Wallahualam ya, pokoknya Coach IS sudah ngomong begitu ke media, sangat rinci, sangat belak-belakan. Artinya dia udah nggak bisa tahan lagi itu. Oke, berarti ini sama, berarti UK, gue cuma mau pastikan, berarti sebenarnya belum clear ya hubungan yang memanas antara Shin Taeyong dan Indra Safri. Iya. Berarti sebenarnya belum clear benar-benar ya. Kita harus akui itu nggak clear, clear. Belum clear, belum cair ya. Belum cair, belum dilemesin. Oke, itu dari UK. Professional analyst. Kalau lo orang lapangan, belum cair nggak hubungan UK sama hubungan Indra Safri sama STY? Ya kalau geliat-geliatnya kayak saat ini ya gue bisa sebelum belum cair, tapi ya gue sih lebih harap jangan, ya udahlah ini terakhir lah berisik-berisik kayak gini, kalau bisa ya udah diredam. Tapi kan every bad news is a good news untuk lu pada di jujur lapangan. Ya demi Tuhan apa jujur, lu kan perlu ngejar berita. Gua nggak pernah nulis konflik mungkin pribadi lu, kalau media lu kan perlu. Nih deh, gue perlu. Iya dong. Gue nggak sama sekali interest. Gue lebih milih kalau disuruh nulis kayak gini, gue nggak. Karena menurut gue ini hajatan besar. Media pun ada peran di situ. Ya gue harus sebisa mungkin gue harus redam ini at least sampai ini beres dulu lah gitu kan. Karena gue juga mau ini sukses. Kolumnis muda ini gimana? Kalau grup menyatakan lu harus beritain dong, jangan pakai pribadi lu. Menurut lu gimana? Iya harus objektif lah. Buat aja seimbang mungkin. Secara seimbang mungkin. Tapi jangan nggak diberitain karena ini peristiwa. Lu nggak boleh nggak beritain, ini peristiwa. Jangan apa? Jangan peristiwa yang lu harus tulis. Mungkin tinggal sudut pandangnya dibuat balance. Itu sih maksud. Jadi jangan makin dibakar ya. Iya, betul. Tadi kan gue bilang kita harus jaga tim ini suasana biar kondusif. Ini sebenarnya kan otokritik juga ke federasi, gimana caranya menata komunikasi yang baik. Termasuk juga ke Coach Shin ya, karena ini bukan pertama kali dia cawe-cawe di luar negeri, di rumahnya gitu, bilang hal-hal yang negatif tentang timnas dan pengelolaannya. Begitu juga dengan Coach Indra, mungkin lebih baik kalau dia ketika nanti ketemu Shin dia sampaikan ketidaksetujuannya
Tapi masalahnya kan kemarin ditunggu-tunggu coach ini nggak datang, jadi akhirnya dia nggak sabar. Begitu dia dengar, menurut gua nih ya, dia dengar dia sini itu ngomong di luar begini begitu ya, apa salahnya coach Indra juga menyampaikan tentang hal-hal yang kurang tepat dari sini di media. Oke, Gitu. ngerti. Oke, kalau begitu mudah-mudahan Coach Sin dan juga Coach Indra harus tahu bahwa media audio visual yang menayangkan terus bagaimana progres ini itu Jebret Media TV. Mudah-mudahan mereka akan bisa mau kita undang berdua, dihadiri oleh Yuki dan Alvino, kita rekonsiliasi melalui Jebret Media TV ya, sehingga akan jelas bahwa kita juga netral. Kita pengen suasana ini menjadi suasana yang gak riuh untuk rame yang negatif, tapi suasana yang riuh untuk mensupport kinerja mereka ya. Kira-kira begitu.